Oke teman-teman, saya Esli Matale. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah kalkulus. Pembahasan saya mengenai materi lanjutan dari identifikasi integral. Di sini saya akan melanjutkan mengenai integral fungsi rasional, integral tertentu yang di dalamnya itu ada kegunaan, luas daerah, volume benda, dan panjang kurva. Yang pertama mengenai integral fungsi rasional. Jadi fungsi irasional sering dianggap sebagai fungsi yang mengandung tanda radikal. Misalnya itu aktivitas yang mengandung akar kuadrat, akar pangkat 3, atau akar-akar lainnya yang dianggap sebagai fungsi irasional. Jika pada Y sama dengan fx, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat dengan eksponen rasional dan integral dilakukan pada ruas kanan, maka fungsi tersebut dikatakan irasional. Misalnya itu Y sama dengan 3x kuadrat tambah akar x per akar dari 2 tambah 4x, dan Y sama dengan akar dari x. Selanjutnya ini mengenai integral tertentu. Yang pertama ini kegunaan integral. Jadi integral ini berperan penting dalam menghitung luas, volume, panjang lintasan, serta digunakan dalam analisis data dan pemodelan matematis. Yang berikut mengenai luas daerah. Di sini luas daerah terhadap sumbu x. Jadi teman-teman perhatikan gambar di bawah. Cara cepat untuk menghitungnya yaitu dengan membagi daerah tersebut menjadi bentuk persegi panjang dengan lebar yang dimana harus sama sebanyak mungkin, dan ukurannya itu sekecil mungkin untuk mendekati titik nol. Nah, cara menghitungnya itu di sini ada terbagi atas 4. Yang pertama, persegi panjang yang memenuhi luas daerah dari A ke B ukurannya harus sangat kecil sehingga mendekati titik nol. Delta X yang mendekati nol itu disebut dengan dx. Yang kedua, gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu L sama dengan P kali L. Yang ketiga, rumus dari tulisan tiap satu persegi di atas itu adalah L sama dengan Fxi kali dx. Lalu cara yang terakhir yaitu kita jumlahkan semua persegi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat gambar. Contoh soalnya ini mengenai daerah yang diarsir. Jadi integral tersebut termasuk dalam integral tentu. Mengapa? Karena dia memiliki batas. Batas atasnya itu 2 dan batas bawahnya itu 3. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut teman-teman. Kalau kita menggunakan rumus-rumus yang tadi. Di sini hasil akhirnya itu 19/3 volume benda. Jadi di sini menentukan volume benda putar dengan integral. Yang pertama itu kurva mengelilingi sumbu x. Teman-teman bisa lihat gambar yang pertama. Ini itu sebelum dia mengelilingi sumbu x. Nah, gambar yang kedua ini setelah dikelilingi dan mendapatkan rumusnya. Selanjutnya juga pada kurva sumbu y. Ini gambarnya sebelum dikelilingi dan gambar yang ini sesudah dikelilingi. Nah, untuk rumusnya sama saja dengan yang x punya, cuman pada dx itu diganti dengan dy. Sekarang masuk pada contoh. Volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kurva y sama dengan 4 min x kuadrat sumbu x dan sumbu y itu adalah, yang pertama kita menghitung titik potong sumbu x. Jadi x-nya itu diganti dengan 0. Maka min x kuadrat tambah 4 sama dengan 0, x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan x min 2x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya itu 2 atau min 2. Sekarang pada titik potong sumbu y sama dengan 4 min x kuadrat. Y sama dengan 4. Mengapa? Karena x di atas itu diganti dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Gambar di samping yang diarsir itu adalah pada kuadran 1. Dan mendapatkan hasilnya itu V batas atas 2 batas bawah 0, 4 min x kuadrat dikuadratkan dx. Nah, sekarang kita akan mencari penyelesaiannya. Di sini 4 dikuadratkan menjadi 16. 4 kali min x kuadrat kali 2 itu min 8x kuadrat. Kemudian min x kuadrat dikuadratkan menjadi plus x pangkat 4. Selanjutnya itu diintegralkan. Lalu setelah diintegralkan menjadi seperti ini, kita akan menjumlahkan. Setelah dijumlahkan semuanya, itu mendapatkan hasil 256/15 V. Ini adalah satuan volumenya. Yang terakhir mengenai panjang kurva.
Jadi di sini ada dua langkah untuk menghitung panjang kurvanya menggunakan integral tertentu. Yang pertama itu menentukan turunannya, dan yang kedua itu masukkan turunannya ke dalam rumus panjang busur. Kosakata dan persamaan untuk menghitung panjang kurva planar yang ditentukan. Yang pertama itu panjang busur dalam X. Jadi rumusnya itu fx dari X sama dengan A, Kx sama dengan B. Itu disebut panjang busur. Nah, rumus panjang busur itu sebagai berikut. L sama dengan batas atas B batas bawah A akar dari 1 tambah kiri D per dx kanan kuadrat dx. Panjang busur dalam istilah Y itu diberikan Fy dari Y sama dengan C, Ky sama dengan B adalah L sama dengan batas atas D batas bawah C akar dari 1 tambah kiri dx per dy kanan kuadrat dy. Contoh, di sini menghitung panjang kurva planar yang ditemukan oleh fungsi menggunakan integral tertentu. Di sini kurva dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan V yang ditentukan oleh fungsi X sama dengan sin 4Y. Langkah yang pertama kita temukan fungsinya. Turunan yang akan diambil yaitu turunan terhadap Y. Dx per dy sama dengan D per dy sin 4Y sama dengan 4 cos 4Y. Langkah kedua itu masukkan turunannya ke dalam rumus. Di sini rumus fungsi dalam suku Y. Jadi Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan V itu akan memperoleh L sama dengan batas atas B batas bawah A akar 1 tambah kiri dx per dy kanan kuadrat dy sama dengan batas atas V batas bawah 0 akar 1 tambah kiri 4 cos 4y kanan kuadrat dy. Jadi jika disederhanakan ini akan menjadi kotak L batas atas V batas bawah B akar dari 1 tambah 16 cos kuadrat 4y H ruang 2 mmd. Ya teman-teman, ini adalah referensi yang saya pakai. Jika teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa kunjungi URL tersebut. Terima kasih.